wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Jason Kalisa Dakosta. Nama saya Melody Agatha. Nama saya Sinurari Syabani. Nama saya Syam Kennedy. Nama saya Muhammad Nopal dan Rizky. Nama saya Repanji Katinawa. Kami akan menayangkan video pembelajaran mengenai model komunikasi baru di lingkungan media dan juga komunikasi verbal non-verbal. Pertama yang akan kami bahas adalah mengenai model komunikasi baru di lingkungan media. Di era digital, media telah mengalami transformasi besar-besaran yang mengubah cara kita berkomunikasi. Media digital tidak hanya memperkenalkan platform baru, tetapi juga menghasilkan model komunikasi yang lebih interaktif, partisipatif, dan beragam. Berikut adalah beberapa elemen penting dari model komunikasi baru di lingkungan media digital. Konsep-konsep utama model digital adalah yang pertama ada encoding dan decoding. Encoding merupakan proses penyediaan pesan yang terjadi ketika pengirim mengubah ide menjadi bentuk pesan, misalnya ucapan atau teks. Sementara decoding adalah proses penerima menginterpretasikan pesan tersebut. Setiap individu dalam komunikasi menjalankan kedua fungsi ini secara simultan. Yang kedua itu pesan. Nah, pesan dapat berupa isi utama pesan dan juga feedback. Jadi tanggapan penerima terhadap pesan yang diterima. Feedback itu bisa berasal dari diri sendiri, self feedback, atau juga dari orang lain, dan berfungsi membantu pengirim untuk menyesuaikan pesan selanjutnya. Ketiga ada saluran. Saluran komunikasi adalah medium yang membawa pesan. Dalam komunikasi tatap muka, misalnya, terdapat saluran berupa gelombang udara yang membawa pesan. Saluran juga dapat mencakup berbagai media, seperti telepon genggam dan komputer. Yang keempat ada noise. Noise adalah gangguan yang menghambat pesan yang tidak diterima dengan jelas. Devito membedakan 4 jenis noise. Pertama ada fisik, fisiologis, psikologis, dan semantik. Kalau fisik itu gangguan eksternal seperti suara atau suara bising yang kayak gini nih. Terus fisiologis adalah hambatan fungsi tubuh dalam diri pengirim atau penerima seperti gangguan pendengaran, tuli, dan lain-lain. Kalau psikologis seperti prasangka buruk kita terhadap seseorang. Dan semantik yaitu perbedaan pemahaman bahasa atau istilah, seperti kita berbeda bahasa atau berbeda dan lain-lain budaya. Yang kelima ada konteks. Konteks komunikasi terdiri dari fisik, lingkungan, konkret seperti ruangan, budaya, contohnya nilai dan norma kelompok. Terus sosial psikologis, contohnya hubungan status dan formalitas situasi, dan juga temporal seperti konteks waktu yang mempengaruhi interpretasi pesan. Penulis akan menggunakan beberapa konsep utama dalam model Devito di atas dan melakukan beberapa penyesuaian untuk bisa lebih akurat menjelaskan peristiwa komunikasi yang terjadi di lingkungan media digital. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai verbal non-verbal. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi ide dan perasaan antara individu atau kelompok. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua bentuk utama, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Keduanya saling melengkapi dan berperan penting dalam proses komunikasi yang efektif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai keduanya. Pertama, komunikasi verbalisan. Komunikasi verbalisan merujuk pada penyampaian pesan secara langsung melalui kata-kata yang diucapkan, misalnya percakapan, pidato, diskusi, wawancara, ataupun telepon. Yang kedua, komunikasi verbal tertulis. Komunikasi verbal tertulis menggunakan kata-kata yang tertulis untuk menyampaikan pesan, contohnya adalah surat, email, artikel, buku, laporan, dan dokumen lainnya. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata tetapi menggunakan isyarat tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, posisi tubuh, serta elemen fisik lainnya untuk menyampaikan pesan. Komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat dalam menyampaikan perasaan dan niat karena dapat memberikan nuansa emosional yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Berikut adalah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang
Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah seperti senyuman, kerutan dahi, atau gerakan mata dapat menunjukkan perasaan dan emosi seseorang. Yang kedua ada gestur atau isyarat tangan. Gerakan tangan atau tubuh lainnya dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan. Yang ketiga ada kontak mata. Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Yang keempat ada sentuhan atau haptik. Sentuhan fisik seperti berjabat tangan, pelukan, atau tepukan di punggung adalah cara nonverbal untuk menyampaikan perasaan seperti penghargaan, kebersamaan, atau dukungan. Kesimpulannya, model komunikasi antar manusia yang lebih relevan dan sesuai dengan perubahan lingkungan komunikasi akibat keberadaan media digital, khususnya media sosial dan kecerdasan artifisial. Perubahan model terutama dilakukan dengan menambahkan elemen teknologi facilitate, encoder dan decoder. Kehadiran noise yang beragam dan konteks komunikasi yang heterogen juga diperhitungkan dalam model. Untuk melukiskan komunikasi antar manusia di lingkungan media digital yang makin kompleks, model komunikasi yang diperbarui ini akhirnya diharapkan dapat menstimulasi sisi lanjutan untuk lebih jauh menganalisis karakteristik khusus dari komunikasi yang terjadi dalam lingkungan media digital. Model komunikasi baru di lingkungan media bentar. Gue anjing ntar di Hai Alia. Nanti gue cut. Model komunikasi baru di lingkungan media digital sangat dinamis dan berkembang pesat dengan berbagai platform teknologi dan interaksi yang lebih bebas. Model komunikasi ini menawarkan peluang besar untuk inovasi dalam cara kita berbicara, mendengar, dan berbagi informasi. Namun, tantangan terkait misinformasi, privasi, dan dampak sosial juga harus dihadapi dengan memastikan bahwa perubahan ini membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian video pembelajaran